Pemirsa News TV Pontianak, jumpa lagi bersama saya Galih Wahyudi di Galih Talk Show. Dan seperti biasa, kita kedatangan tamu yang akan kita ajak ngobrol untuk hari ini. Ada Mbak Uray Emma Yaniaris. Kalau salah nanti saya mohon koreksi sama orangnya langsung. Beliau ini adalah Ketua DPD Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau PAGMNI Kalimantan Barat. Dan seorang aktivis perempuan juga di bidang advokasi dan pemberdayaan. Kemudian juga Sekretaris Alisa Khadijah ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Dan masih banyak sederetan lagi pengalaman beliau. Nanti akan kita tanya langsung apa saja dan pengalaman-pengalaman beliau di bidang ini. Kenapa beliau memilih dunia ini sebagai bidang yang digeluti. Halo Mbak. Halo. Sehat? Alhamdulillah sehat. Pertanyaan pertama yang biasa ditanyakan ke tamu itu adalah sehat nggak? Iya betul. Itu penting kok sekarang ya. Situasi yang buat kita mikir kalau sehat itu sekarang mahal. Penting. Mahal dan batuk pilek sedikit aja buat orang was-was. Iya. Oke, Mbak, dalam keadaan yang luar biasa untuk hari ini, saya manggilnya apa? Mbak Emma? Mbak aja ya boleh. Oke, Mbak Emma sebagai Ketua DPD Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia PAGMNI, kemudian juga aktivis perempuan, bidang advokasi dan pemberdayaan, Sekretaris Alisa Khadijah ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Apalagi selain itu? Kebetulan saya juga diamanahi Ketua Komite SDIT Alfitiyah sama Ketua Umum Majelis Quran Al-Aziziyah Kalimantan Barat. Ada lagi? Kalau yang banyak ya. Kebetulan saya juga direktur di lembaga yang saya pimpin ini yang bergerak di advokasi dan pemberdayaan perempuan. Oh, oke. Ini banyak sekali, Mbak. Dan rata-rata itu di bidang sosial dan bidang kemanusiaan. Betul. Latar belakangnya sendiri kalau Mbak dari dulu, apakah cita-citanya memang pengen bergerak di dunia ini? Ya, karena dari awal ketika saya menjadi mahasiswa, saya bergabung di GMNI ya. Nah, belajar mengenai advokasi masyarakat itu di GMNI ini. Jadi merasa klik ya dengan gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan kemanusiaan. Dari situ saya terpanggil. Saya sempat sih sebenarnya dari mahasiswa terus terjun ke dunia perhotelan dan perbankan. Oh, pernah? Pernah juga. Kerja seperti orang pada umumnya gitu. Mencoba. Tapi ternyata panggilannya emang bukan di situ gitu. Oh gitu ya. Akhirnya saya resign dan kembali lagi ke dunia aktivis. Berarti bisa dibilang Mbak Emma ini benar-benar orang yang mengejar passion ya, mengejar apa yang disukai dan memang harus diselesaikan. Betul. Dan kalau untuk secara pribadi apa sih Mbak keuntungan yang didapatkan? Bukan materi ya, kita tidak berbicara materi ya, karena memang yang saya kejar adalah kepuasan batin gitu ya. Jadi saya merasa bahagia kita bisa berbuat ke masyarakat sekitar atau masyarakat yang lain menjadi bahagia. Jadi bukan ukurannya bukan materi, tapi kepuasan batin itu yang lebih mahal menurut saya. Oke, kalau Mbak memang terjunnya di dunia sosial dan kemanusiaan seperti ini, apakah dari sekolah atau dari kecil latar belakang keluarga juga dididik seperti itu? Enggak juga sih, karena memang mungkin saya terlahir dari keluarga yang kurang mampu ya. Jadi saya bisa merasakan betapa tidak enaknya menjadi keluarga yang mungkin bisa dibilang di bawah garis kemiskinan seperti itu. Dan akhirnya itu yang membuat berpikir. Akhirnya saya ingin sebisa mungkin orang di sekitar saya tidak merasakan apa yang seperti saya rasakan itu saja. Oke. Kebetulan Allah memberikan kita mungkin kelebihan-kelebihan. Nah, apa yang dari situ bisa saya perbuat untuk mereka. Jadi bentuk pembuktian dirinya adalah untuk memperbaiki agar orang tidak merasakan apa yang Mbak rasakan dulunya. Iya, betul. Oke, itu adalah langkah awal dan akhirnya Mbak bergelut di bidang ini. Dan waktu sekolah juga aktif di kegiatan sekolah seperti OSIS dan lain-lainnya. Berapa kali menjabat sebagai ketua OSIS. Ketua OSIS juga. Dari sekolah berarti. Dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 1 SMA itu ketua kelas terus. Ketua kelas. Juga, ya, serius Mbak ketua kelas terus? Wow. Ya saya juga nggak tahu, mungkin teman-teman ngeliat ada nilai leadershipnya mungkin ya dari wajah saya, padahal saya juga merasa biasa-biasa aja, tapi ya saya coba misalnya diamanahi sesuatu itu all out, jadi benar-benar gitu. Padahal kita pemirsa kalau secara umum untuk disuruh milih untuk tidak menjadi apapun dalam kegiatan itu ya, dalam organisasi untuk menjadi anggota saya cukup biasanya itu. Disuruh rapat aja malas mau datang gitu. Oke, Mbak, tadi Mbak bilang bahwa ternyata waktu kuliah Mbak bergabung ke Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. Di situ Mbak belajar banyak soal masalah kemanusiaan dan kegiatan sosial dan merasakan dampaknya dan terjun langsung aktivitasnya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, tema kita untuk hari ini sebenarnya adalah soal masalah pemuda. Pemuda merupakan elemen penting bagi kokohnya kesatuan bangsa. Tapi bukan hanya soal itu, kita juga akan banyak bahas yang lain. Nah, yang awal pertama ini, sebelum kita lebih lanjut, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, ini apa? Ini adalah suatu
sebenarnya organisasi sosial independen ya, berbasis intelektualitas maksudnya. Jadi kebetulan kalau sekarang saya ini di Persatuan Alumninya, kalau di Gerakan Mahasiswa itu sendiri ya perjuangannya adalah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat untuk agar kebijakan pemerintah itu berpihak kepada masyarakat. Nah, ketika saya sudah menjadi alumninya, PAGB ini adalah wadah organisasi sosial independen yang tadi berbasis intelektualitas, di mana kami di wadah ini mengumpulkan mantan-mantan aktivis GMNI tadi yang sudah menghasilkan banyak kader yang mungkin berkiprah di berbagai medan pengabdian. Ada yang sudah di birokrat, ada yang di hakim, pengusaha, jaksa, bahkan menteri dan presiden. Nah, jadi kami berusaha di setiap lini ini mampu memberikan kontribusi untuk terus memberikan peningkatan kesejahteraan di masyarakat gitu ya. Dan menciptakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Oke, terima kasih untuk Mbak Emma. Kita akan lanjut lagi nanti pemirsa, bahwa banyak sekali yang kita dapat dari sini. Ternyata untuk bergabung ke organisasi apapun itu bisa mendatangkan manfaat yang luar biasa. Jangan kemana-mana, kita akan tanya lebih lanjut kegiatannya, baik itu soal masalah aktivis perempuan, kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Mbak Emma. Jangan kemana-mana, tetap di Gali Talk Show.